US2 が大波の右側を降下します。 Militer India-Jepang latihan bareng, siap perang lawan China. Latihan bersama oleh Angkatan Laut India dan Jepang di Samudera Hindia pada akhir pekan lalu tampaknya menjadi ancaman untuk China. Flank ini berujung bentrok di Lembah Galwan, Ladakh, India pada Senin, tanggal 15 Juni tahun 2020, lalu dan menewaskan masing-masing prajurit. India mengonfirmasi 20 tentara tewas. Meski tidak mengumumkan angka resmi, China juga mengakui adanya korban. New Delhi dan Beijing saling menyalahkan atas kematian di perbatasan Himalaya. Duta Besar China untuk India Sun Weidong mengatakan pasukan India bertanggung jawab atas bentrokan itu karena mereka telah melewati garis kontrol aktual, yang bertindak sebagai perbatasan de facto. Sebagai tanggapan, Duta Besar India untuk China Vikram Misri memperingatkan, riak dan dampak, dalam hubungan diplomatik karena China berusaha mengubah status quo di darat dengan paksa. Sebagaimana dikutip dari BBC Internasional. Sementara dengan Jepang, China tidak terima Majelis Kota Ishigaki di Prefektur Okinawa mengesahkan hukum yang mengubah administrasi status Kepulauan Senkaku, yang diklaim dan disebut China sebagai Kepulauan Diaoyu. Pada Senin, tanggal 22 Juni tahun 2020, lalu, Jepang mengubah nama wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat Pulau Sengketa, menjadi Tonoshiro Senkaku. Sebelumnya nama area itu hanya Tonoshiro. Kementerian Luar Negeri Cina menyebut langkah Jepang sebagai provokasi serius terhadap kedaulatan wilayah China. Sementara Menteri Pertahanan Jepang Taro Kano menanggapi bahwa Tokyo akan memantau, lihat bukan hanya kemampuan oleh Beijing yang mendekat sulit tak untuk hanya India dan dipilah-pilah Jepang yang dari lalu bermasalah lintas dengan kapal China. lokal lainnya. Beberapa negara lain, seperti Kapal Amerika ini akan Serikat, terus bergerak Australia, untuk Vietnam, mempersulit dan tantangan bahkan penargetan negara bagi anggota musuh. ASEAN juga Di bermasalah mana dengan kita tahu, tirai tak bambu semua tersebut. alutsista pemukul aspek Bahkan laut karena dapat menganggap mengejar China target atau sebagai musuh menyasar bersama, target yang terus Kementerian bergerak. Pertahanan Jepang Karena kebanyakan telah hanya membentuk mampu tim menghantam baru target untuk yang dia memajukan mengapung hubungan di maritim yang lautan. lebih baik dengan AS, India, Kapal ini Australia, juga akan dan menggunakan negara-negara tautan ke Asia aset Tenggara bersama lainnya dari Menyoal dasar AS laut China, ke orbit rendah hubungan bumi keduanya berada di untuk mencapai kesadaran terendah dalam situasional beberapa tahun terperinci. terakhir. Selain soal perang dagang, kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia Sekitar juga 1 bulan yang memperdebatkan lalu, berbagai hal, ada senjata termasuk lain klaim selain China di nuklir yang Laut dapat China menghancurkan Selatan, kapal induk dan US Navy. yang Bukan seluler 5G menghancurkan, sampai soal pandemi lebih tepatnya COP membuat kapal itu 19. berhenti melaut, Juni lalu, sehingga dua kapal juga bisa milik mengurangi AS efek gentar melakukan Amerika. penyelesaian bersama di Laut Filipina dan Laut Cina Selatan. Dua di antaranya dilakukan oleh tiga kapal milik USS Nimitz, USS Ronald Reagan, dan USS Theodore Roosevelt, sementara yang ketiga dilakukan bersama dengan pasukan bela diri maritim Jepang. Ketegangan juga meningkat tinggi antara China dan Titan setelah dua kapal Beijing menabrak dan menenggelamkan kapal nelayan Vietnam. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2020, bahkan menentang klaim China atas seluruh wilayah Laut China Selatan dengan alasan historis. ASEAN memaparkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Vietnam mewakili seluruh negara anggota bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 harus menjadi dasar dari hak kedaulatan di wilayah jalur air yang disengketakan. Sedangkan hubungan antara Australia dengan China menegang pasca negeri Kanguru meminta dilakukan penyelidikan internasional tentang asal-usul virus corona (COVID-19) yang telah menginfeksi lebih dari 7.000 orang di negaranya. Hal itu telah membuat China marah. China menyebut Australia memainkan tipuan kecil, dan Duta Besar China untuk Australia telah mengeluarkan peringatan bahwa konsumen China dapat memboikot produk-produk Australia jika Australia melakukan penyelidikan. Sejak itu China juga telah menghentikan impor daging sapi dari 4 pengolah daging terbesar di Australia dan memberlakukan tarif yang tinggi terhadap impor gandum. Kementerian Pendidikan China memperingatkan para siswa asal negeri tirai bambu untuk mempertimbangkan kembali jika ingin mengenyam pendidikan di Australia. Tentu langkah China dipastikan bakal berpengaruh pada ekonomi Australia mengingat negeri tirai bambu merupakan pasar ekspor terbesar